Halo semua, kembali lagi di channel gua dan gua pengen bahas tentang reality trading show gua yang masih berlanjut sampai sekarang. Dan kondisinya apakah baik atau enggak? Ya equity gua ya. Sekarang lagi mengalami posisi yang namanya drawdown. Nyesek nggak? Lumayan. Ya bayangin aja ya, seharusnya kita dapetin uang. Kita udah ngelihat pertumbuhan equity-nya lumayan tinggi, sampai waktu itu berapa ya? 140%-an, terus sekarang malah turun di angka cuma ngantongin 40%-an. Dan gue bakal bahas tentang apa hal-hal yang kemarin gue alamin, dan gue bahas tentang equity gue juga. Kita masuk ke layar dulu. Dan inilah portofolio gue di MKL5. Kita bisa sama-sama ngelihat gue mengalami apa ya, semacam keuntungan lah sampai 221%, dan sekarang mengalami drawdown yang dalam banget. Dan sekarang baru ngantongin di berapa nih terakhir tuh, 42,75%. dan di Desember gue mengalami drawdown dengan sampai 42%. Ini hampir mau 50% drawdown nih. Tapi ya inilah realitanya, ini juga hasil dari tradingan gue. Kalian bisa cek semua dari satu trading historicalnya juga. Ini ada beberapa yang gue WD, ada beberapa juga yang waktu kemarin itu gue top up karena gue harus agak nahan posisi lah gitu. Untuk nahan posisi setelah kuat, makanya gue WD balik. Kalian bisa cek semua di sini, semua transparan seperti biasa, nggak ada yang gue manipulasi apapun. Karena apa? Semua tersaji di portofolio. Kalian mau ngeliat lebih dalam juga, di sini ada dari depositnya gue berapa, dari drawdown gue gimana, transaksi gue kayak gimana, semuanya. Dan kalau mengalami begini, apakah gue malu? Enggak, gue nggak malu. Gue lebih baik jujur apa adanya. Ya inilah hasil tandingan gue, inilah proses gue, dan inilah journey perjalanan gue. Terus gue pengen juga ngebahas tentang apa sih sisi psikologis yang gue alamin sekarang. Kalau posisi sekarang itu lebih ke ya udah sebenarnya. Kenapa? Mungkin buat kebanyakan orang mengalami apa ya, drawdown itu semacam aib gitu. Tapi kalau buat gue pribadi, justru drawdown itu malah teman dari trader itu sendiri, atau teman dari perjalanan trading itu sendiri. Ya ikuti gue mengalami drawdown, kalau dibilang dalam nggak cukup dalam juga gitu. Malah equity terakhir itu dari berapa ya, dari 5.000 dolar sampai turun ke 25.000, sekarang sisa berapa, 24 ribuan lah ya. 24.000, 2.400 sorry. Nah kalau kita ngomongin drawdown begini, justru kalau gue sudut pandangnya begini, kita gimana cara ngeliat sesuatu halnya. Kalau drawdown menurut gue pribadi adalah gue masih stay di market gitu loh. Gue masih bisa melakukan trading, nggak sampai yang namanya MC. Dan di sini gue masih ada modal yang masih gue bisa putarkan lagi untuk apa? Untuk pelan-pelan bisa recovery. Dan di sini juga mental gue diuji, dan juga kedisiplinan gue atas metode yang gue punya atau sistem trading yang gue punya itu juga diuji. Karena kita ngomongin trading urusannya juga mental ya. Kita bisa dapetin uang dan juga bisa kehilangan uang. Apalagi dengan kita punya tuntutan keuangan, terus kita mengalami kerugian, itu juga lebih kerasa lagi. Dan inilah PR gue sekarang. PR gue sekarang dengan akun gue ini, fokusnya sekarang itu untuk recovery. Dan di sini gue udah nggak mau ngelakuin kesalahan yang sama. Dulu kan gue pengen cepet-cepet balikin lossnya kan, sampai gue overtrade ataupun juga overload dan masuk marketnya berdasarkan emosi di bench gitu kan. Gue nggak rela nih, gue pengen equity gue balik lagi ke titik awal tertinggi secepat mungkin. Gak sabar sama sekali. Gue kayak semacam pengen cari tongkat sakti yang dimana itu bisa jadi jalan cepat untuk gue bisa ngebalikin kerugian gue sebelumnya. Tapi kalau sekarang gue lebih enjoy, gue masih bisa ngopi juga gitu, dan gue masih bisa ngupload juga, dan masih ngonten juga kayak sekarang, dan masih bisa ngelakuin aktivitas-aktivitas seperti biasanya juga. Karena kalau misalkan di saat kita recovery di sini masuk ke area yang namanya revenge, itu bakal ujung-ujungnya menghancurkan diri kita sendiri. Karena market itu nggak peduli loh, maksudnya apa ya, lu butuh nih kebutuhan untuk cicilan lah, lu kebutuhan untuk rumah lah, kebutuhan untuk dapur lah, atau mungkin yang berkeluarga ya, kebutuhan untuk anak. Market gak peduli loh. Market begitu apa ya, begitu netralnya melihat sesuatu. Dan bahkan ke orang-orang yang butuh tentang uang. Kontrol kita untuk di posisi ini bukan mau soal ngajarin, tapi ini based on pengalaman gua dan juga para mentor-mentor gua yang ngajarin ke gua di saat fase ini adalah fase gimana untuk
recovery. Fokusnya recovery di sini bukan waktu cepat, tapi seiring berjalannya waktu. Kalau misalkan data kayak begini, dari metode yang gue punya, gue cek, ini bisa recovery butuh waktu 3 bulan. Buat orang kan anjir 3 bulan men, baru recovery doang gak dapet profit, kapan makannya, kapan kayaknya. Tapi kalau buat gue pribadi, gue gak udah mikirin kayak begitu. Gue lebih berfokus gimana caranya gue masih bisa trading, ujungnya pelan-pelan bisa recovery, dan ujung-ujungnya bisa ngedapetin profit yang gue harapkan lagi ke depannya. Dan di saat recovery di sini, waktu recovery ya, itu bukan pilihan sabar tuh, malah sabar itu suatu kewajiban yang harus kita punya. Ya mungkin orang bakal bilang gampang banget ya lu ngomong sabar gitu. Iya, kalau ngomong sabar. Cuma suka nggak suka, ya sabar itu teman kita dalam proses recovery ini. Ya gue udah punya sistem tradingnya, gue udah punya metodenya, gue juga udah punya aturan-aturan semuanya. Di sini bukan gimana gue mengubahnya, tapi sekarang gue harus semakin disiplin, semakin berusaha untuk meyakinkan diri, dan jangan sampai mental gue goyah di saat recovery ini. Kenapa? Karena banyak orang yang justru pas waktu mau recovery dia nggak sabar dan ujung-ujungnya malah tumbang. Dan itu ya PR-nya. Karena fokus gue sekarang itu cuma 3 doang sih. Yang pertama itu equity gue masih bertahan. Yang keduanya risk gue masih tetap ke kontrol. Dan yang ketiga udah pasti disiplin seberusaha mungkin, seketat mungkin, sementok mungkin malah gue bakal harus tetap jaga. Karena kalau sampai gue nggak disiplin, gue yakin sih akun gue pasti bakal MC. Di sini pun juga gue nggak mau sosokan paling pinter, gue bukan mau sosokan yang paling berpengalaman atau paling inspiratif kayak motivator. Gue nggak mau ke arah ke situ. Ya gue bakal jadi diri gue padanya yang masih berproses juga. Dan kalau misalkan buat lo yang lagi mengalami posisi drawdown kayak gue begini, gue mau pengen bilang kalau itu hal yang normal dan lu nggak sendiri, karena gue pun juga mengalami, apalagi di konten yang begini nih. Apalagi gue pajang portofolio gue juga di MKL5. Kalian bisa cek satu per satu jurnal-jurnalnya juga, atau bahkan trade by trade-nya semua. Gue punya keyakinan gitu, dengan gue disiplin, dengan gue yakin dengan sistem apa yang gue punya sekarang, equity gue bakal balik kok ke titik tertingginya. Dan walaupun udah nyampe titik tertinggi dia mengalami penurunan lagi, ya sudah, itu karena alurnya juga gitu loh. Dan sekarang kan tanggal berapa nih, gue bikin kontennya tanggal 10 atau tanggal berapa, tanggal 11 mungkin ya. Nanti di tanggal 15 gue bakal deposit itu secara live. Gue bakal konsistenin apa yang gue bilang sebelumnya, gue konsistenin di angka 15-22 per bulannya untuk gue infus dananya lagi di akun ini. Dan untuk sekarang gue money management ya, terus manajemennya gue ubah dulu lotnya. Yang dari awalnya udah sampai ke 0,05, sekarang gue turunin dulu ke 0,03. Kalau misalkan udah berbalik ke profit dikit-dikit dan gue ternyata masukin modalnya lagi atau deposit lagi, bisa untuk gue up lagi lotnya, gue bakal up dan gue bakal tunjukin juga secara konten kayak begini. Mungkin ini kayak kedengeran omong kosong belaka ya, tapi ini ngena banget sih di gua. Apalagi dengan perkataan yang begini, suatu hal kita nggak mempertaruhkan, atau apa hal yang kita punya kita nggak coba pertaruhkan, itu nggak bakal kita menangkan. Walaupun emang kedengeran kayak klise banget gitu, kayak sosokan motivator atau apa, cuma gua ngerasa dalam hidup gua ini, kalau gua nggak mencoba mengambil langkah suatu hal yang bahkan itu beresiko, mungkin gue nggak bakal bisa hidup dari trading. Ya oke, gue hidup dari trading itu bukan yang berkelimpahan ya, yang udah punya uang miliaran, mobil Porsche, Ferrari dan berbagai macamnya. Ya gue masih proses juga, tapi gue bersyukur pelan-pelan ada di titik sekarang yang bisa hidup dari trading. Gak ya cukup lah buat beli kopi atau beli jajan dikit-dikit kayak begitu. Dan dari situ juga itu suatu progres buat gua, itu suatu hal yang bisa gua syukuri. Dan kita terlalu sering gak sih membandingkan diri kita sama orang lain, yang dimana orang itu punya journey-nya masing-masing, punya perjalanannya masing-masing. Bahkan lu mengcompare ke gua pun itu suatu hal yang gak masuk akal juga, karena Tony dengan lu juga beda gitu. Nama kita beda, kita terhadap keluarga yang berbeda, dan dari banyak lingkungan yang berbeda, background pendidikan yang berbeda, berbagai macam hal yang banyak yang berbeda. Gua nggak
bakal bilang kalau apa ya, nggak membandingkan diri itu gampang. Gue juga suka membandingkan diri, cuma dari sering beda waktu mungkin sosokan dewasa kali ya, udah bertambah umur. Jadi gue tahu, oh ternyata perjalanan hidup gue ya gue aja yang difokusin. At least gue 0,1% atau 0,01% lebih baik dari hari kemarin. Hari besok harus lebih baik dari hari sekarang. Hari lusa harus lebih baik dari hari sebelumnya, dan seterusnya. Walaupun cuma 0,01% mungkin, yang penting pelan-pelan gue berprogres, entah dari tradingannya ataupun dari improve diri gue. Dan ya, itu beberapa hal yang makin gue sharingkan di video kali ini. Makasih udah nonton sampai akhir, dan mari kita berjuang kembangin uang pelan-pelan. Thank you semua.